Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Tuhan, bukakanlah mata kami pagi hari ini. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, yang mungkin sudah menjadi dingin dan keras karena beratnya pergumulan hidup yang kami hadapi di tengah pandemi ini. Tuhan, bukakanlah mata kami, lembutkanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi boleh menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau sekali lagi boleh menjamah hati kami dan membuat kami mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di masa-masa yang berat ini. Kami berdoa mohon Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan pengertian, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang hadir di dalam ibadah, untuk keluarga-keluarga yang beribadah secara online, untuk orang-orang yang beribadah secara online, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga boleh menyapa dan menjamah mereka. Kami berdoa menyerahkan perenungan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tema perenungan kita adalah imunitas iman di tengah pandemi ya. Imunitas iman di tengah pandemi. Bapak Ibu, topik mengenai imunitas iman itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian saya selama pandemi ini, karena ketika melayani orang-orang yang terkena COVID baik di jemaat di GKY Cimone maupun di luar, saya berkesempatan berdiskusi tentang topik imunitas ini dengan beberapa dokter yang saya kenal ya. Dan di dalam salah satu diskusi dengan seorang dokter, percakapan kami kemudian masuk di dalam pembahasan tentang pentingnya menjaga imunitas atau kekebalan tubuh di masa pandemi ini. Dan kemudian kami juga sempat membahas tentang hal-hal apa aja sih yang bisa meningkatkan imunitas atau menurunkan imunitas seseorang ya. Dan kemudian dalam diskusi kami ini kemudian mengerucut pada satu poin, yaitu tentang satu poin penting tentang untuk menjaga imunitas, yaitu be happy. Be happy, yaitu berbahagia, menjadi bahagia. Nah, ketika membahas tentang menjaga imunitas dengan berbahagia atau bergembira atau tidak stres artinya gitu ya, secara sederhana kami sama-sama mengungkapkan sudut pandang kami ya. Dia sebagai dokter dan saya sebagai rohaniwan ya. Jangan kebalik ya, pengurus Pak Sutri, saya bukan dokter, saya hanya anak IPA jebolan anak IPA yang mengambil pelayanan sebagai rohaniwan gitu ya. Nah, dia sebagai dokter menjelaskan tentang adanya hormon bahagia di dalam tubuh kita nih ya. Ada 4 hormon bahagia yang dihasilkan di dalam tubuh kita dan itu menghasilkan antibodi ya, memberikan antibodi bagi tubuh kita. Yaitu ada hormon dopamin, kemudian hormon oksitosin, hormon serotonin dan hormon endorfin. Nah, sebagai rohaniwan saya tidak terlalu mendalami hal itu tentu saja ya. Saya sebagai rohaniwan saya menjelaskan dari sudut pandang saya, dari sudut pandang firman Tuhan terkait dengan kebahagiaan. Saya membahas tentang Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Menarik sekali penulis Amsal menuliskan bagian ini ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di akhir diskusi kami
di akhir diskusi kami, kemudian ya sebelum berakhir memang kami sempat mendiskusikan bagaimana tetap be happy, tetap berbahagia, bergembira di tengah kondisi pandemi yang semakin menakutkan ini ya. Nanti ada muncul varian Delta, varian Epsilon, terus varian segala macam lagi gitu ya. Dan mungkin ke depan akan lebih banyak muncul varian-varian lain dari COVID-19 ya. Nah, gimana caranya? Ya ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan imunitas, untuk tetap be happy, berbahagia gitu ya. Nah, kemudian di akhir diskusi saya dengan dokter ini, kemudian kami sama-sama meyakini bahwa ada keterkaitan antara imunitas seseorang dengan kebahagiaan di dalam hidupnya dan juga dengan kehidupan keimanannya ya. Ada keterkaitan tuh antara imunitas seseorang dengan kebahagiaan dan kehidupan keimanan seseorang. Nah, karena saya bukan dokter, maka hari ini saya tidak akan bahas banyak tentang imunitas tubuh. Saya yakin dokter-dokter yang menjadi acuan Bapak Ibu berkonsultasi pasti akan lebih bisa luas menjelaskan hal itu ya. Nah, tetapi yang saya ingin bahas dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah tentang imunitas iman. Tentang imunitas iman di tengah pandemi. Bagaimana supaya kita di tengah pandemi tetap bisa bergembira, bersukacita, berbahagia ya, tetap bisa punya iman yang kuat, yang tidak mudah terombang-ambing. Bahkan sekalipun andai kata pun kita mengalami COVID-19 ya, andai kata pun kita mengalami sakit itu ya. Nah, hal yang saya pikir dapat membantu kita untuk menjaga imunitas keimanan kita di tengah pandemi ini, yang pertama yaitu tetap mengucap syukur ya, tetap mengucap syukur. Yang pertama tetap mengucap syukur. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ini ayat yang umum, ayat yang mungkin sering kita dengar ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang pendek ya. Kalaupun kita nih selama ibadah kita mau hafalin ayat ini, saya yakin kita bisa semua ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki, mengucap syukur. Allah menghendaki kita mengucap syukur. Nah, bagi sebagian kita mungkin poin ini atau ayat ini dia anggap biasa dan klise banget deh lose gitu ya. Itu udah bertahun-tahun, dari sejak saya Kristen, dari kecil saya udah tahu ayat itu dan udah tahu kalau kita harus mengucap syukur gitu ya. Dan mungkin ada yang sudah menganggap ini sebagai rutinitas keimanan atau kehidupan agama yang biasa saja, rutinitas kehidupan Kristen yang biasa saja. Bapak Ibu, saya percaya sekali banyak dari kita sangat mampu mengucap syukur. Ini perkara yang mudah ya, mampu mengucap syukur. Tetapi izinkan saya bertanya lebih lanjut tentang poin ini. Apakah ucapan syukur kita termasuk ucapan syukur yang situation proof ya? Di situ ya, tulis ya, situation proof. Artinya ucapan syukur yang teruji melewati berbagai situasi. Ucapan syukur yang tetap bisa dipanjatkan sekalipun di tengah pergumulan yang berat. Ucapan syukur yang tidak bergantung pada baik atau buruknya kondisi kita. Ucapan syukur yang tetap bisa dipanjatkan dalam berbagai situasi ya. Nah, seringkali mudah bagi kita untuk mengucap syukur karena segala sesuatu berjalan baik, segala sesuatu berjalan lancar, ya nggak sih? Tetapi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan rencananya kita,
ketika berantakan, ketika kesulitan bertubi-tubi datang menghampiri, kita kemudian menjadi mudah kecewa, kita menjadi mudah marah, kita mungkin bahkan memberontak, atau bahkan kita mengutuki Allah, sang pemilik hidup kita. Bapak Ibu, saya memahami tidak mudah untuk mengucap syukur di tengah pergumulan. Iya, benar, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, sebagai umat Tuhan yang telah merasakan berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya kita, ucapan syukur kita menjadi ucapan syukur yang situation proof, yang teruji melewati berbagai situasi dan kita tetap bisa mengucap syukur. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, Paulus menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kata mengucap syukur dituliskan oleh Paulus dalam bentuk kalimat perintah. Kalimat perintah, dan bentuknya itu perintah yang dilakukan hari demi hari, terus menerus gitu ya. Jadi bukannya satu kali perintah kemudian selesai kita lakukan beres gitu, enggak. Mengucap syukur itu adalah bentuk perintah yang dilakukan terus menerus. Artinya ketika penulis Alkitab menuliskan dalam bentuk ini, yang dimaksudkan adalah agar firman itu, perintah itu menjadi pola hidup kita, kebiasaan kita, hal yang rutin kita lakukan gitu ya. Jadi dengan kata lain, Paulus ingin melalui firman Tuhan ini kita membangun kebiasaan mengucap syukur senantiasa ya, mengucap syukur, karena itulah yang Allah ingin bagi orang-orang dari kehidupan orang-orang percaya. Allah ingin kita mengucap syukur yang situation proof ya, senantiasa, bukan hanya di saat bahagia, bukan hanya di saat semuanya lancar, tetapi mengucap syukur secara teratur, konsisten, terus-menerus, dan di dalam segala hal. Ini adalah ucapan syukur yang situation proof ya. Tapi ya sekali lagi memang tidak mudah mengucap syukur di dalam kondisi yang sulit atau penuh pergumulan ya. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa mengucap syukur yang situation proof ini? Yang pertama, mengucap syukur yang situation proof, belajarlah untuk mengucap syukur dengan jangan berdasar pada per peristiwa. Jangan bergantung pada per peristiwa ya. Karena peristiwa yang kita alami bisa jadi buruk, bisa jadi baik gitu ya. Nah, seringkali yang dilakukan adalah ketika baik kita mengucap syukur, ketika buruk kita tidak mengucap syukur. Padahal seharusnya tidak demikian. Melainkan mengucap syukurlah berdasarkan pengenalan kita akan Allah. Kalau kita mempunyai kehidupan bersyukur yang situation proof ya, dan kita tidak mengucap syukur per peristiwa, bukannya salah ya. Boleh kita mengucap syukur ketika anak kita diwisuda, ketika kita sembuh dari COVID, ketika kita berhasil mendapatkan jabatan atau rank tertentu dalam pekerjaan kita. Boleh saja begitu ya, boleh. Itu tidak apa-apa. Tetapi dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang penuh pergumulan, mengucap syukurnya jangan per peristiwa. Jangan mengucap syukur seperti ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar gitu ya. Mengucap syukurnya harus berdasarkan pengenalan kita terhadap Allah kita. Sehingga dalam kondisi yang sulit sekalipun, ketika kita misalnya nih, ketika kita mengalami sakit COVID misalnya, mungkin sulit bagi kita untuk mengucap syukur dalam kondisi seperti itu, ya enggak? Tapi kalau kita mengucap syukurnya berdasarkan pengenalan kita akan Allah, kita mengenal, kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang mengizinkan pergumulan bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk membuat kita stronger, membuat kita jauh lebih kuat gitu. Kalau kita kenal baik Allah yang seperti demikian,
maka kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau COVID yang dialami adalah jenisnya COVID-nya ringan, misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Karena kita tahu kita punya Allah yang mengizinkan pergumulan bukan untuk menghancurkan tapi untuk menguatkan kita. Kita tahu pasti bahwa di balik pergumulan kita seberat apapun itu ada pelajaran berharga yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Andai kata pun kita sampai meninggal karena COVID atau anggota keluarga kita sampai meninggal karena COVID. Di dalam iman kekristenan yang kita percayai, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan justru itu disebut orang-orang yang berbahagia, karena itulah momen di mana kita berjumpa muka dengan Tuhan kita. Nah, itu contohnya mengucap syukur yang bukan berdasarkan peristiwa tetapi berdasarkan pengenalan kita kepada Tuhan, ya. Jangan mengucap syukurnya tuh kalau peristiwanya merugikan, tidak menyenangkan, membuat kita menderita, kita bersungut-sungut gitu ya. Nah, itu namanya peristiwa tuh gitu. Kita menilai peristiwa menurut ukuran kita. Kalau bagus kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau buruk kita mencaci maki Tuhan gitu. Nah, hal ini memperlihatkan betapa sempitnya cara pandang kita melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja sebenarnya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengucap syukur yang situation proof? Selain mengucap syukurlah berdasarkan pengenalan kita akan Allah, yang kedua mengucap syukurlah atas apa yang masih ada nih, yang masih kita miliki, bukan atas apa yang hilang. Bapak Ibu coba pikir ya, ini pengalaman yang saya alami, yang saya saksikan ketika melayani orang-orang yang terkena COVID ya. Coba pikir, kenapa ada keluarga, si istri, anak-anaknya terkena COVID, suaminya juga kena COVID dengan gejala yang berat, suaminya bahkan sampai masuk ICU loh. Tetapi keluarga ini tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas banyak hal di dalam keluarganya, atas banyak hal karya Tuhan yang dilakukan di dalam keluarga. Ini kena COVID, suami istri kena COVID, suaminya kena COVID berat sampai masuk ICU gitu ya. Tapi tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kenapa ada orang yang terkena COVID, ada seorang istri terkena COVID bersama dengan suaminya, gejala ringan, hanya isoman di rumah, nggak sampai masuk ICU, ya, pintu UGD pun kagak gitu ya, intinya benar-benar isoman di rumah gitu, nggak sampai ke rumah sakit, tetapi mengalami kepahitan yang luar biasa kepada Tuhan, yang benar-benar melawan Tuhan dan membenci Tuhan. Kenapa demikian? Ini real terjadi di dalam kehidupan kalau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita ya. Kenapa demikian? Ada orang yang kena COVID-nya sampai parah tapi masih bisa mengucap syukur. Tapi ada orang yang kena COVID-nya ringan saja, hanya isoman di rumah saja, tapi kepahitannya luar biasa. Kenapa? Ibaratnya kayak kita punya 10 jari, hilang 1 jari tapi bersungut-sungutnya luar biasa gitu ya. Sedangkan ada orang yang punya 10 jari, hilang 9 jari ya. Hilang 9 jari berarti udah tinggal 1 ya. Hilang 9 jari, tinggal 1, tetapi masih bisa bersyukur memuji Tuhan. Kenapa? Karena problemnya adalah di fokus dan cara menghitung. Saya tidak meragukan kemampuan matematika kita, tetapi kadangkala kita salah menghitung dan salah melihat. Orang yang punya 10 jari kemudian hilang 1, bersungut-sungutnya luar biasa, karena ngitungnya adalah berapa banyak yang Tuhan ambil. Tuhan dari 10 Tuhan ambil 1 misalnya gitu ya. Dia lupa bahwa sebenarnya dia masih punya 9 jari lainnya yang masih utuh gitu. Tapi kenapa orang yang punya 10 jari, sisanya cuma 1,
yang 9-nya hilang, tapi masih bisa mengucap syukur dengan luar biasa ya. Masih bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Karena apa? Karena yang dia hitung adalah yang sisa. Tuhan bersyukur dari 10 jari, saya masih ada sisa 1 dalam di tangan saya gitu. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini tergantung dari cara kita memandang, cara kita melihat. Kalau kita menghitung apa yang hilang, apa yang Tuhan ambil dari hidup kita, kita pasti akan ada banyak hal yang kita bisa sungut-sungut sama Tuhan. Ya enggak? Tapi kalau kita mau mengucap syukur yang situation proof, yang sekalipun dalam kondisi yang buruk sekalipun, pergumulan yang berat sekalipun, tapi kita mau mengucap syukur masih bisa kita lakukan ketika kita masih melihat apa yang masih ada. Andai kata pun seluruh harta kita hilang, seluruh keluarga kita mungkin tiada, tetapi ketika kita masih bangun pagi, melek mata dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati nafas hari itu pun satu hal yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mengucap syukurlah atas apa yang masih ada dalam hidup kita, bukan apa yang hilang. Kita tidak pernah bisa menebak apakah yang hilang itu akan bisa kembali lagi atau memang benar-benar tidak akan balik gitu. Ya sudah, biarkan saja apa yang hilang. Ada hal-hal yang mungkin memang harus kita let go ya, kita lepas, kita relakan. Tapi ada banyak hal yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kita yang masih bisa kita syukuri. Nah, itu mengucap syukur yang situation proof. Bapak Ibu, praktek mengucap syukur yang situation proof ini perlu dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita agar itu memberikan kekuatan, berdampak bagi kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Rutinitas, kebiasaan mengucap syukur itu akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bisa memandang dari sudut pandang yang benar. Ketika kita mengucap syukur di dalam berbagai situasi, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih imun di dalam iman kita, tidak mudah tergoyahkan. Nah, hal yang menarik tentang mengucap syukur di dalam diskusi ya, dalam diskusi saya dengan rekan dokter, ternyata mengucap syukur itu pun, kebiasaan mengucap syukur itu meningkat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, inilah sebabnya kenapa diskusi kami itu menjadi menarik sekali ya. Ternyata mengucap syukur, kebiasaan mengucap syukur berperan untuk menaikkan imunitas tubuh. Kenapa? Karena ketika kita mengekspresikan gratitude atau ucapan syukur terima kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar kita yang memberikan kasih sayang mereka kepada kita, otak kita akan melepaskan hormon yang disebut namanya hormon dopamin dan hormon serotonin ya. Hormon dopamin itu hormon yang dilepaskan ketika kita happy karena kita menerima hadiah ya. Hormon serotonin hormon yang menolong kita membantu menstabilkan mood kita ya, mood kita. Nah, ketika kita mengucap syukur, berterima kasih baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar, otak kita melepaskan hormon itu. 2 hormon dari 4 hormon yang berguna atau yang dari 4 hormon yang disebut sebagai hormon bahagia ya, yaitu dopamin dan serotonin. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tertarik membaca, anak-anak muda tertarik membaca, silakan baca, cari gratitude gitu ya, gratitude and hormone gitu misalnya. Itu ada banyak sekali jurnal-jurnal akademis loh, jurnal-jurnal akademis yang membahas tentang pentingnya mengucap syukur dan kaitannya dengan imunitas tubuh kita gitu. Jadi mengucap syukur bukan hanya itu menolong imunitas iman kita, tapi juga sangat menolong imunitas tubuh kita. Nah, bahkan di dalam salah satu jurnal akademis yang saya baca, kebiasaan mengucap syukur itu sebenarnya menjadi antidepresan yang natural.
Jadi kalau kita punya kecenderungan yang mudah depresi, mudah stres, mudah panik, coba deh 3 bulan aja belajar mengucap syukur tiap hari. Nah, dalam salah satu terapi di dalam jurnal tersebut dijelaskan caranya adalah ada orang-orang yang terlibat di dalam konseling, ya, mereka yang berkonseling, menjalani konseling karena berbagai masalah psikologis. Kemudian terapinya sebagian orang diminta untuk menuliskan hal-hal apa yang kamu bisa syukuri hari ini, dan itu diterapkan selama 3 bulan. Kemudian sebagian lagi diminta untuk menuliskan hal-hal negatif apa di dalam kehidupanmu yang kamu alami, tulis negatif. Itu dilakukan selama 3 bulan, dan yang satu kelompok lagi itu tidak menuliskan apapun. Nah, hasil penelitiannya didapati bahwa orang-orang yang punya masalah psikologis dan kemudian diterapi dengan menggunakan cara belajar mengucap syukur secara rutin tiap hari selama 3 bulan, kesehatan mental mereka meningkat secara signifikan. Kesehatan mental mereka, imunitas tubuh mereka juga meningkat secara signifikan. Nah, ini menjadi menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Di tengah pandemi ini, saya percaya vitamin D, vitamin C, kemudian zinc, magnesium, berjemur, protein tinggi itu bisa membantu kita menaikkan imunoglobulin atau antibodi kita. Itu secara medis ya bisa dilakukan. Kemudian obat-obatan bisa menolong kita melewati sakit COVID, gitu, bisa. Tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan juga dalam kehidupan keimanan kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu membantu kita, membuat kita imun di dalam iman dan juga imun secara tubuh kita, berpengaruh di dalam kesehatan badan kita. Nah, PR bagi kita coba ya, bagi Bapak Ibu yang tertarik saya challenge ya. Coba nih mulai hari ini PR nih ya, setiap hari selama 3 bulan. Saya nggak tahu nih nanti 3 bulan kemudian saya dapat jatah nggak nih dari Pak Bagio ya. Setiap hari selama 3 bulan kita belajar nulis ucapan syukur. Hari ini mengucap hal-hal apa yang kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya ucapan syukur kepada Tuhan yang kita bisa lakukan ya. Kita juga bisa mengucap syukur kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Kemarin di Persekutuan Pasutri kami ada komunitas Pasutri. Di situ kita saling sharing bagaimana cara sederhana kita menyayangi pasangan kita dan sesuai bahasa kasihnya ya. Itu pun bisa menolong kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan itu sangat membantu sekali meningkatkan kepercayaan dan relasi di antara pasangan suami istri. Hal yang sama juga bisa diberlakukan terhadap anak kita, terhadap orang-orang partner kerja kita, begitu ya. Jadi mari kita belajar nih, ya, belajar. Apa yang ingin Bapak Ibu syukuri hari ini? Lakukan itu secara rutin selama 3 bulan, kita lihat ya. Kesehatan mental kita, kesehatan badan kita, dan iman kita seperti apa meningkatnya ya. Bapak Ibu, yang kedua, selain mengucap syukur, yang kedua adalah tetap dekat dengan Tuhan. Saya ini nggak janjian dengan Lausenita ketika bahas bagian ini sebenarnya, tapi saya senang sekali ketika tadi pengakuan dosa bahasnya tentang perisai. Perisai adalah gambaran yang salah satu simbol gambaran yang paling saya suka di dalam Alkitab ya. Firman Tuhan berkata di Mazmur 3 ayat 4, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Kemudian Mazmur 7 ayat 11, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Kalau kita membaca Mazmur, ada banyak sekali kata perisai yang dipakai dalam berbagai situasi yang dialami oleh pemazmur ya.
Saya senang dengan simbol perisai ini. Bapak Ibu, di dalam peperangan agar perisai itu dapat melindungi kita, kita perlu memegangnya dengan erat. Ini bagian yang saya senang. Kita perlu memegangnya dengan erat dan dekat dengan tubuh kita, supaya perisai itu bisa melindungi kita ketika ada musuh yang berusaha melukai kita, begitu. Nah, prinsip yang sama berlaku di dalam relasi kita dengan Tuhan. Di dalam pergumulan yang berat, agar perlindungan dan penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dan kita rasakan di dalam diri kita, maka kita perlu memegang Tuhan itu dengan erat. Perlu memegangnya dengan dekat di dalam diri kita, dengan hidup kita. Karena Dia adalah perisai kita. Tuhan adalah perisai kita. Akan tetapi, tidak sedikit orang Kristen yang ketika mengalami pergumulan berat, justru misalnya COVID-19 ya, ketika mengalami pergumulan berat justru menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Satu-satunya perisai yang terkuat di dalam hidup kita. Ini ironis sekali. Justru dalam pergumulan berat jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun situasi tidak seperti yang kita inginkan, tapi jangan lepaskan Tuhan. Jangan abaikan Tuhan. Justru di momen-momen seperti itu kita harus dekat, kita harus pegang erat firman Tuhan. Kita harus mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami perlindungan Tuhan dan penyertaannya yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengatakan ini karena saya menyaksikan sendiri dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang yang kami layani di tengah pandemi ini. Ada pergumulan yang berat, tetapi ketika belajar mengandalkan Tuhan, ada yang sampai seperti yang tadi saya bilang, sampai masuk ICU, sudah kondisinya yang menggelisahkan jujur saja gitu ya. Saya mendoakannya pun sampai nangis gitu. Dalam kondisi seperti itu, keluarga satu hati, istri dan anak satu hati, mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Bapak Ibu, Tuhan adalah perisai. Di dalam pergumulan yang berat, justru kita harus dekat. Kita harus pegang erat-erat Tuhan dalam hidup kita. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan di tengah pergumulan itu akan menolong kita memiliki rasa tenang dan pengharapan di dalam diri kita ketika menghadapi pergumulan. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah saya di bulan Mei, kalau saya tidak salah ya, di bulan Mei. Tentang penelitian American Bible Society yang bekerja sama dengan Universitas Harvard di tahun 2020 tentang penelitian terhadap 1.000 orang yang diteliti di tengah pandemi yang waktu itu lagi naik-naiknya tuh di tahun 2020 ya. Dan penelitian itu menunjukkan ada kaitan yang erat ya, ada kaitan yang erat bahwa orang-orang yang sering membaca Alkitab, kita berasumsi bahwa membaca Alkitab artinya dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang sering membaca Alkitab, sering artinya berkali-kali dalam satu minggu, ya, berkali-kali dalam satu minggu. Nah, orang-orang seperti ini memiliki angka di dalam penelitian tersebut, memiliki 33 poin lebih berpengharapan dibanding orang-orang yang tidak rutin membaca Alkitab. Data lengkapnya saya tidak akan tampilkan sampai seperti ketika saya khotbah yang lalu, tetapi saya hanya mereview saja, mengingatkan saja. Dan ini data real, ini adalah riset gitu ya. Nah, ada kaitan yang erat ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih tenang menghadapi pergumulan, lebih memiliki pengharapan, tidak mudah putus asa. Iman kita menjadi lebih tangguh sekalipun dihempaskan oleh badai pergumulan. Nah, di dalam kaitannya dengan imunitas tubuh kita, kalau tadi kaitan dengan imunitas iman, dalam kaitan imunitas tubuh, ketenangan yang kita alami, keberpengharapan kita
di dalam pergumulan itu berpengaruh meningkatkan satu hormon di dalam tubuh kita, yaitu hormon endorfin ya. Hormon endorfin ini adalah salah satu dari keempat hormon bahagia tadi ya. Hormon endorfin yang berperan membangun imunitas tubuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa dekat kita ketika melewati pandemi ini dengan Tuhan? Mungkin dengan beratnya pergumulan kita memilih jauh. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak dengar doa kita, tidak mau kabulkan apa yang kita minta. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan dan mendorong kita, bagi kita yang sudah mulai patah hati, kepahitan, marah, kecewa kepada Tuhan, balik ke Tuhan. Jangan lepaskan satu-satunya perisai yang paling kuat di dalam hidupmu. Justru di masa ini kita sangat-sangat butuh Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga kita. Dan kedekatan kita kepada Tuhan itu menolong imunitas tubuh kita, imunitas iman kita. Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, yaitu bagaimana kita membangun imunitas iman, yaitu dengan memperkuat komunitas kita. Memperkuat komunitas kita dengan rajin berbuat baik. Di dalam Titus pasal yang kedua ya. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita belajar bijaksana, adil dan beribadah di dunia ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, di dalam suratnya kepada Titus, Paulus menekankan kata rajin berbuat baik. Kalau kita membaca surat Titus, di dalam surat ini ada 5 kali Paulus menyebutkan berbuat baik ya. Ada 5 kali dia menyebutkan tentang berbuat baik. Bapak Ibu, bukan kebetulan Paulus memakai kata ini berulang kali di surat Titus. Paulus ingin menekankan bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, maka seharusnya perbuatan baik itu menjadi ciri khas yang jelas dari umat Tuhan. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladannya, menyerahkan dirinya untuk menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Artinya berbuat baiknya bukan karena terpaksa, melainkan tekun berbuat baik, bersemangat, antusias dalam berbuat baik. Itu rajin berbuat baik. Ya memang agama-agama lain mengajarkan juga perbuatan baik. Lalu apa bedanya dong kita perbuatan baik kita dengan agama-agama lain ya? Tentu saja berbeda. Karena apa? Kalau agama-agama lain mungkin berbuat baik karena supaya mereka meraih sorga, ya, dengan perbuatan baik mereka meraih sorga. Tetapi tidak demikian dengan kita. Kita justru berbuat baik karena kita sudah dijamin dapat sorga. Itu bedanya. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapat jaminan kita beroleh sorga. Ayat yang ke-11 dari Titus pasal yang kedua tadi menyebutkan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah. Nah, ini alasan utama kita berbuat baik. Karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah yang menyelamatkan itu sudah kita alami, makanya kita berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, di tengah pandemi seperti sekarang ini, berbuat baik menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak, saya bilang. Penting dan mendesak. Bangsa kita mengalami keterpurukan yang besar akibat pandemi COVID-19 dan sudah waktunya kita orang-orang Kristen berperan menguatkan komunitas di mana kita berada. Yaitu caranya dengan rajin berbuat baik.
Mari kita menguatkan, kita rajin menguatkan orang-orang di sekitar kita di tengah pergumulan, menguatkan keluarga kita, hadir bersama keluarga kita dan orang-orang yang membutuhkan. Belajar peduli dan berbagi berkat kepada orang-orang tersebut. Dari begitu banyaknya pelayanan terhadap pasien-pasien COVID-19 di jemaat ini, di jemaat GKY Cimone, salah satu hal yang menjadi berkat besar bagi saya pribadi, sukacita yang besar bagi saya pribadi adalah bukan hanya ketika mendengar hasil antigen atau PCR sudah negatif, ya, itu sukacita banget saya. Aduh, saya bisa terharu-haru tuh kalau udah denger itu. Tapi ada lagi yang membuat saya juga sukacita, yaitu ketika para survivor COVID, orang-orang yang sudah sembuh dari COVID, kemudian menjadi orang-orang yang begitu giat sekali, rajin sekali membantu orang-orang di sekitarnya yang terkena COVID, yang bergumul karena COVID. Bapak Ibu mengetahui hal itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya itu bersuka cita. Karena saya menyadari bahwa pergumulan COVID yang pernah dihadapi oleh orang-orang tersebut, ya, ternyata tidak membuat mereka menjadi keras hati atau kepahitan, tetapi justru membuat mereka menjadi pribadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kepedulian, bahkan bertumbuh secara rohani. Karena mereka mampu melihat bahwa di balik semua pergumulan ada tangan Tuhan yang menopang dan bekerja memulihkan mereka. Bapak Ibu, itu menjadi sukacita. Di tengah pandemi ini kita perlu sekali, mendesak sekali untuk melakukan banyak hal, ya, melakukan banyak hal untuk menolong orang-orang di komunitas kita. Kita perlu rajin berbuat baik. Mengutip pernyataan dari John Wesley, ya, John Wesley. Saya langsung baca terjemahannya, ya. Lakukan segala kebaikan yang engkau mampu dengan segala sarana yang engkau bisa, dalam segala cara yang engkau mampu, di berbagai tempat yang engkau bisa, kepada semua orang yang bisa kau temui, sepanjang waktu yang engkau bisa. In everything, in everyday life, dalam segala sesuatu, dalam segala hal, lakukan kebaikan yang kita bisa. Bapak Ibu, tentu saja kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus, dan kita tidak bisa melakukannya semuanya sendirian. Kita juga tidak mampu untuk menyelamatkan dunia ini dari pandemi yang berat ini. Masalah pandemi terlalu besar bagi kita. Kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Jika masing-masing kita melakukan bagian kita yang Tuhan percayakan, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan kepada komunitas kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Saya percaya jika masing-masing orang melakukan bagiannya, ini akan memberikan efek bola salju yang semakin dari yang kecil-kecil semakin besar. Mungkin jangan pernah anggap remeh kalau bantuan kita itu hanya sekedar membantu ngerebusin telur tiap pagi, ngirimin ke rumah pasien COVID. Jangan pernah anggap remeh hal itu. Saya menyaksikan sendiri betapa bantuan yang sesederhana itu pun bisa membuat orang tuh menjadi sangat terharu. Karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian bergumul dengan COVID. Ada orang-orang yang membantu. Atau mungkin sekedar menyiapkan catering seperti yang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu kita di gereja ini, ya. Atau membantu membelikan obat-obatan vitamin ke apotik meskipun harus kelilingan gitu, ya. Karena sekarang makin sulit semuanya. Atau mungkin membantu memasang tabung oksigen, atau mendoakan via WA, memiliki jadwal untuk orang-orang yang perlu kita doakan dan kita menghubungi mereka, atau bahkan sekedar menanya kabar saja. Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan sederhana ini sederhana, ini kecil, ini sepele. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam pengalaman saya, justru perbuatan-perbuatan sederhana ini itu memberikan kebahagiaan yang besar
bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, apalagi pergumulan karena COVID. Memberikan kebahagiaan yang besar. Nah, menariknya adalah kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita itu juga dapat meningkatkan imunitas kita. Itu juga dapat meningkatkan imunitas kita. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang disebut hormon cinta atau hormon oksitosin, ya. Hormon oksitosin dan hormon serotonin, ya. Hormon serotonin. Hormon serotonin ini dipicu ketika seseorang di dalam hidupnya merasa penting dan berguna bagi orang lain. Hormon ini dihasilkan. Jadi Bapak Ibu, perbuatan baik jangan anggap remeh, sesederhana, sekecil apapun itu. Saya percaya ada anugerah Tuhan di dalam perbuatan baik itu sehingga bisa membawa kebahagiaan kepada orang yang kita berikan atau orang yang kita nyatakan perbuatan baik. Bapak Ibu, ketika saya mendiskusikan 3 poin khotbah saya dengan rekan dokter yang tadi saya sebutkan, hati saya tuh bergejolak sukacita. Karena apa? Di dalam diskusi ini dan ketika memahami firman Tuhan yang mungkin kita udah tahulah ini dari lama gitu ya, mengucap syukur, tetap dekat Tuhan, berbuat baik, itu hal-hal yang mungkin kita udah tahu dari lama. Tetapi ketika menggumuli ini, mengkaitkan dengan ilmu kesehatan, dengan imunitas, dengan jurnal-jurnal akademis segala macam, saya jadi memahami maksud Tuhan lebih dalam dan dengan cara yang berbeda. Saya memahami bahwa di balik semua perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam melalui firman Tuhan ini, semua perintah itu ya tentu saja itu diberikan agar kita belajar, agar kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya ada dampak juga. Bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi ada dampak langsung yang bisa kita alami ketika kita melakukan itu. Tentu saja imunitas tubuh bisa dibantu dengan konsumsi makanan sehat, vitamin, suplemen, pola hidup sehat. Itu berguna untuk kesehatan kita. Tetapi yang saya ingin ajak kita mulai berpikir dan mulai memikirkan secara serius, yaitu jangan lupakan bahwa kehidupan keimanan kita, ketekunan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, dan peran kita di tengah-tengah komunitas kita itu pun membantu dan menguatkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu pun membantu meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga imunitas orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, ada keterkaitan yang erat dan keseimbangan yang perlu kita jaga antara fisik kita, rohani kita, dan sosial kita. Seringkali yang jadi problem kita tidak memperlakukannya secara seimbang. Tetapi kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti. Mari kita memperlakukannya secara seimbang. Kalau kita begitu peduli dengan pentingnya kebutuhan vitamin, suplemen, makanan sehat, dan segala macamnya untuk menaikkan imun tubuh kita, mari kita juga belajar peduli untuk melakukan hal-hal rohani, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, juga untuk menguatkan imunitas keimanan kita dan tubuh kita juga. Bapak Ibu, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk kita boleh melakukan peran kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan dengan lebih baik lagi di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, kami bersyukur sekali kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu ajaib dalam menjaga hidup kami. Di tengah berbagai pergumulan yang berat, Engkau hadir bersama kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun mungkin kami tidak melihat tangan-Mu bekerja secara terang-terangan dalam hidup kami, tapi kami ingin tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja dan Engkau berkarya dalam hidup kami.
Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, yang hatinya mungkin sudah mulai lelah dengan pandemi ini. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berikan ketenangan, berikan hati yang mau terus bersandar kepada Tuhan. Utuslah orang-orang di sekitar mereka untuk memberkati, untuk menyatakan kasih, menyatakan kepedulian. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi iman mereka. Dan kiranya semuanya itu boleh menolong kami semua ya Tuhan di tengah pandemi ini, untuk kami bisa bertahan di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini bergumul dengan sakit COVID, baik itu ringan, menengah, ataupun berat. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, tabib kami yang ajaib. Pada waktunya kiranya Engkau boleh menyatakan kuasa kesembuhan-Mu atas mereka. Dan kiranya mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar itu dan membagikannya kepada orang lain, menceritakan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKY Cimone ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hamba percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang kami doakan. Dan kiranya kami semua boleh saling tetap bahu-membahu, menyatakan kasih, menyatakan kepedulian, memberikan kebahagiaan yang semakin luas kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.